Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan semua, saya Saat Egra. Saya adalah peserta dari pelatihan dasar Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia angkatan ke-11 dan saya dari kelompok 3. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang isi pelatihan khususnya pada mata pelatihan isu-isu kontemporer, tapi lebih spesifik pada tugas yang telah diberikan kepada kami. Dalam video ini saya ingin mencoba menyampaikan tentang analisis strategi meminimalisir peredaran narkoba khususnya di wilayah perbatasan Indonesia. Dan kali ini kami mengambil studi kasusnya yang berada di Kalimantan Utara, di mana tempat kami bekerja di Universitas Borneo Tarakan. Dan secara garis besar, kondisi Kaltara merupakan tempat salah satu peredaran narkoba yang cukup besar. Hal ini dikarenakan jalur masuk narkoba dari luar negeri, khususnya wilayah perbatasan cukup dekat dan mudah sekali untuk diakses. Dari 3 jalur, laut, darat, dan udara, hampir 70-80% itu dilakukan dengan jalur laut. Kemudian namun penindakan kurang efektif. Bisa jadi karena mungkin personal yang kurang, kemudian banyaknya pintu masuk, ya kan? Entah itu masuk yang terbuka lebar atau yang jalur-jalur tikus. Kemudian kami menganalisanya menggunakan metode fishbone atau tulang ikan, yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu ada people, place, procedure, and policy. Kemudian dengan ujung dari diagram tersebut adalah Kaltara Drugs Emergency. Dari keempat ini adalah beberapa kemungkinan atau akibat yang menyebabkan Kaltara sebagai drugs emergency. Misalkan yang pertama adalah dari people. Dari people ini bisa jadi ada dorongan kurangnya integritas dari diri, kemudian adanya dorongan dari kebutuhan ekonomi, atau misalkan ilmu yang kurang tentang penggunaan narkoba yang tepat misalkan. Kemudian yang terakhir adalah misalkan dari kebutuhan. Banyak mungkin di antara mereka menggunakan narkoba sebagai stimulan dari tubuh supaya lebih bersemangat dalam bekerja misalkan. Ini adalah pengetahuan yang kurang tentang narkoba. Kemudian tempatnya misalkan wilayah akses interaksi, atau misalkan peredaran narkoba itu sangat mudah di wilayah itu. Karena misalkan dekat dengan luar negeri, barang masuk dari luar cukup mudah. Kemudian akses laut begitu bebas. Karena mungkin polisi tidak tahu pada saat ada speed yang lewat hanya membawa penumpang biasa atau membawa barang biasa, tapi ternyata di dalam situ terselip adanya narkoba misalkan. Kemudian lingkungan yang terbangun di sekitar kita misalkan kurang baik. Hal ini akan sangat memudahkan orang-orang yang tadinya tidak tahu menahu berinteraksi dengan narkoba. Maka jaga diri kita dari narkoba. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur, yaitu perlengkapan dari pemerintah atau dari pengambil kebijakan, atau perlengkapan dari pengamanan itu kurang. Misalkan metal detektornya kurang, atau misalkan kurangnya ada anjing pelacak misalkan, atau mungkin intelijensinya, mungkin orang-orang yang ditugaskan terjun ke lapangan mengintai si pengedar narkoba misalkan. Nah, ini bisa saja jika ini kurang, maka sangat mudah
narkoba itu beredar di lingkungan kita. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah dan koordinasi. Perlunya ada koordinasi di antara instansi, baik yang di atas hingga yang ke bawah, akan meluas. Karena tidak bisa dipungkiri narkoba ini bisa masuk di semua instansi dan dia melakukan peran yang besar untuk menurunkan kinerja dari pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab-penyebabnya, maka kita harus bangun strategi-strategi pencegahannya mulai dari people. Maka yang harus dilakukan adalah perlunya ada peningkatan SDM dari segi pemenuhan kebutuhan standar jasmani dan rohani serta integritas, baik melalui program dari pemerintah membangun kondisi jasmani masyarakatnya, membangun kondisi jasmani dari aparatur sipil negaranya, baik juga menyediakan media-media ceramah, media-media khotbah untuk menyampaikan tentang perlunya kita mencegah narkoba dari lingkungan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi optimalisasi atau pencegahan narkoba oleh lembaga pemerintah. Yang pertama adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Perlunya kita meningkatkan kerjasama dengan masyarakat guna membangun kondisi lingkungan yang baik. Jadi ketika ada masyarakat yang mengetahui tentang adanya peredaran narkoba, maka segera laporkan ke pihak yang berwenang. Karena biasanya masyarakat ini takut untuk melaporkan karena mungkin akan mengancam kondisi keluarganya. Maka beranilah untuk melaporkan. Kemudian ada yaitu melakukan tindakan preventif, yaitu perlunya kita mengkampanyekan anti narkoba ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat kepada anak-anak kita, karena bisa jadi narkoba ini bukan hanya beredar di wilayah di sekitaran umur yang middle, misalkan di 20, 30, dan 40, tapi juga bisa beredar di bawah umur itu, misalkan dalam bentuk permen untuk anak-anak atau misalkan dalam bentuk yang lain, dan juga bisa juga hingga pada orang-orang yang berumur 50 tahun atau 60 tahun, maka berhati-hatilah. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakan kuratif, yaitu menghentikan secara langsung dan pengobatan penyakit akibat narkoba. Ini kita perlu sediakan dan fasilitasi. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi untuk pemulihan korban-korban dari salah penggunaan narkoba. Kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk pencegahan narkoba di perguruan tinggi? Yang pertama adalah program P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian kita perlu mengoptimalkan peran-peran dari UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Kemudian pendekatan dan sosialisasi organisasi kampus, dan menjalin kedekatan emosional antar peserta didik maupun peserta dengan dosennya. Kemudian penyuluhan, dan yang terakhir yang paling penting adalah kita harus melakukan tes urin secara keseluruhan oleh peserta didik, sehingga apabila ada yang terindikasi penggunaan narkoba bisa kita tindak lanjutin lebih dalam. Kemudian yang terakhir adalah perlu kita bersama-sama menyampaikan kampanye menghentikan peredaran narkoba, sehingga peran kita sebagai dosen, sebagai aparatur sipil negara bisa lebih optimal untuk menyampaikan, memotivasi
agar narkoba yang tadinya bisa saja menjadi hantu di lingkungan kita, tapi dengan kita tidak menggunakannya bisa menjadi kita lebih baik. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.